Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tera Ovidahayu dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Pule. Saya di sini selaku pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan argumentasi saya mengenai MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Perlu kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa ada dua kata kunci utama dalam MOSI kita hari ini, yaitu potensi maritim dan strategi ekonomi biru. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu negara maritim. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial lautnya sangat luas. Sedangkan definisi dari strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Di sini saya sebagai tim pemerintah menyatakan saya setuju dengan mosi kita hari ini, yaitu bahwa Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dikarenakan negara kita yaitu negara Indonesia sendiri masuk dalam peringkat ke-15 negara terluas di dunia. Hal ini tentu menggambarkan wilayah kita yang begitu luas, tidak hanya lautannya tapi juga daratannya. Indonesia selain merupakan negara maritim juga merupakan negara agraris, sehingga Indonesia tidak akan bermasalah jika tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Wilayah pesisir dan laut Indonesia sendiri juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran, baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia, industri, perhubungan laut seperti tumpahan minyak maupun aktivitas lainnya. Jadi laut kita sudah terjadi banyak sekali kerusakan sehingga potensi yang begitu besar kurang bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Selain itu, kita ketahui juga bahwa sekarang ini eksploitasi telah terjadi di mana-mana. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat biota laut, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Terdapat beberapa jenis pencemaran laut, diantaranya yaitu 1. Tumpahan minyak, 2. Sampah laut, 3. Pencemaran limbah industri, dan juga 4. Kecelakaan kapal bermuatan tambang minyak di laut. Indonesia sendiri sebenarnya sudah menerapkan beberapa strategi untuk menerapkan ekonomi biru. Akan tetapi, dari sekian strategi tersebut, berbagai tantangan masih terus mengancam manfaat yang dapat diperoleh dari sektor kelautan. Bahkan, sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik. Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia dengan kerugian yang cukup besar. Hal inilah mengapa saya setuju Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dalam pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, ada satu sisi positif dari kasus ini, yaitu bahwa negara kita juga merupakan negara agraris, sehingga masih ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Itu artinya potensi agraris negara kita juga sangat besar. Selain itu, kita sebagai negara berkembang juga tidak bisa hanya mengandalkan salah satu potensi negara kita untuk dikembangkan begitu saja, karena hal ini juga akan mengakibatkan terkurasnya sumber daya dari salah satu potensi tersebut. Mengingat ada potensi lain yang juga sangat potensial untuk dikembangkan, mengapa kita tidak mencoba untuk mengembangkan potensi tersebut? Potensi agraris sendiri pun adalah potensi besar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jadi, jika hal ini bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, maka bisa menutup biaya pembangunan ekonomi nasional. Apalagi jika kedua potensi ini bisa diseimbangkan pemanfaatannya dan juga pengembangannya, tentu akan lebih maksimal lagi hasil yang akan didapatkan. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa potensi maritim bukan hanya satu-satunya strategi yang bisa digunakan dalam negara berkembang. Selain memiliki potensi agraris, Indonesia juga memiliki banyak barang tambang yang tersebar di berbagai penjuru. Bukankah dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa strategi ekonomi biru bukan merupakan satu-satunya strategi yang bisa diterapkan dalam pembangunan, tapi kita juga bisa mengembangkan potensi-potensi lain yang mungkin saja bisa lebih maksimal. Sebagai negara berkembang, tentu tidak akan kebingungan hanya karena kita tidak menggunakan strategi ekonomi biru dalam penerapan pembangunan ekonomi nasional. Karena Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, memiliki banyak sekali potensi yang dimilikinya sebagai negara yang berkembang saat ini.
Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa strategi ekonomi biru tidak semaksimal apa yang kita bayangkan saat ini. Mengingat juga banyak risiko-risiko yang ditimbulkan dan akibat-akibatnya juga. Jadi sampai di sini saya tetap setuju bahwa Dewa ini sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewa ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.